satu tim mereka membentuk untuk latihan reportase langsung, bikin konten langsung. Mereka jadi mana-mana juga sesuai dengan topiknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Kali ini kita ada di Yogyakarta, tepatnya di Desa Purwosari, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang di program kami. Di desa yang letaknya tepat berada di Bukit Menoreh ini, kita berkolaborasi bersama teman-teman dari Burung Indonesia dan Yayasan Kanopi Indonesia untuk menggelar acara pelatihan penggunaan media sosial bagi teman-teman pegiat lingkungan dan pelaku media sosial lintas platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berkumpul bersama, mulai dari landscape Patuha, Purwokerto, sampai dengan tuan rumah Yogyakarta sendiri, saling sharing ya, dan belajar seputar seluk-beluk pemanfaatan media sosial untuk kampanye pelestarian keanekaragaman hayati, utamanya pelestarian burung-burung liar ya. Ini cireng ya, aci digoreng. Teman-teman inilah yang akan meramaikan dunia digital dengan konten-konten yang bermanfaat terhadap pelestarian tentunya, yang edukatif sekaligus menghibur. Harapannya dari sini akan terjalin networking antara teman-teman pegiat media sosial yang sukses dari masing-masing daerah ini, yang nantinya akan meramaikan dunia digital dengan konten-konten yang bermanfaat terhadap pelestarian, yang edukatif sekaligus menghibur. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ada di daerah Kulon Progo, tepatnya di Desa Purwosari. Nah, ini bersama dengan rekan-rekan dari Burung Indonesia ya. Ya, ini dengan Mas Andriansah. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol. Di sini kita mau ada apa sih? Ada acara apa sih? Ada event apa? Nah, ini kita lagi ada ini ya, Mas ya. Lagi ada pelatihan media sosial, penggunaan media sosial untuk kampanye pelestarian keanekaragaman hayati, utamanya burung-burung ya. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini sebenarnya ini tujuannya apa sih dari acara ini diadakan itu? Tujuannya begini Om Bowo. Jadi kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh kawan-kawan pegiat lingkungan itu sangat minim di media sosial. Sehingga banyak masyarakat atau masyarakat kota atau masyarakat di seluruh Indonesia ini tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi terhadap kondisi keragaman hayati di setiap daerah. Iya, betul. Nah, kawan-kawan yang hadir di sini adalah perwakilan dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, ada beberapa dan dari Yogyakarta, dan semuanya adalah para pegiat lingkungan, terutama pegiat media sosial. Ya. Selama ini mereka sering membuat konten-konten tentang wisata alam, jalan-jalan, atau produk masyarakat, tapi agak minim mereka membuat tentang informasi keragaman hayati di daerahnya masing-masing. Betul. Nah, jadi kita coba ajak kolaborasi nanti sama Om Bowo untuk bagaimana sih tips and trick untuk kawan-kawan bisa mengkampanyekan keragaman hayati melalui media sosial, sekaligus mungkin mudah-mudahan bisa mendapatkan benefit dari situ. Ya, betul. Jadi memang ini semua dari teman-teman ini mereka sudah berjalan di ini ya, di lingkupnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Jadi biar lebih terkontrol aja, biar tujuannya itu jelas, dan kedepannya memang kita mulai banyak membanjiri media sosial itu dengan konten-konten yang positif tentang pelestarian utamanya, karena sudah banyak sebenarnya ya kegiatan pelestarian yang dilaksanakan tapi kurang publikasi. Jadi ya memang itu. Jadi dengan semakin banyaknya kita melahirkan agen-agen pelestarian ini, kedepannya ya diharapkan ada tumbuh lah ya pegiat-pegiat media sosial, pegiat-pegiat lingkungan yang memang aware ya, bisa media sosial untuk mengkampanyekan kegiatan-kegiatan mereka. Betul gitu Om. Begitu ya Mas ya? Ya betul, tepat sekali.
Jadi ini kita bareng Burung Indonesia, terus Kanopi ya. Kanopi Indonesia. Ini sama di sini tempatnya mana ini? Ini Desa Purwosari Desa Purwosari di daerah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jakarta. Dan di sini tempatnya asik banget ya. Asik banget, luar biasa ini. Belajar, kita nggak ada koneksi internet tuh. Nggak ada internet. Kita fokus di sini, kita gembleng. Ini tempatnya kita ada di atas, bisa dilihat di sini juga. Emang pilihannya yang tepat ya, Mas ya. Kalau sekarang kalau belajar sambil internet kan nggak Waduh, fokus. semuanya nonton HP, tidak Ini melihat materi. kita sharing-sharing di sini. Ya, harapannya ya kedepannya memang itulah yang kita maksudkan untuk menumbuhkan agen-agen pelestarian seperti itu. Dan nanti makin banyak lagi ya teman-teman yang di ini nih. Nanti akan makin banyak, mudah-mudahan akan menginspirasi banyak orang dan kita bisa bikin di beberapa tempat lainnya. Jadi teman-teman yang di sini sudah punya ilmu, udah punya skill masing-masing, nggak akan jadi mentor-mentor buat teman-temannya nanti. Betul begitu. Jadi harapannya dengan semakin pergerakan ini makin banyak, terus ada impact dari situ, makin banyak konten-konten bermuatan positif, nggak cuma menangkap, pemburu atau dan lain-lain. Jadi nanti ya selain karena untuk melestarikan itu ternyata memang ada juga nilai-nilai ekonomisnya yang bisa diambil dari situ. Ya semoga sih seperti itu ya. Betul, Jadi betul. makin begitu. terpacu untuk melindungi, melestarikan alam, melestarikan keanekaragaman hayati di daerahnya. Ini belum ngopi sih sebenarnya, makanya ngomongnya agak tersendat. Ini ditunggu teman-teman di sana ngopi bareng-bareng. Ya nanti kita lanjut, eventnya kita update ya. Kita boleh ya, kita nanti Boleh kita share ke teman-teman. Silakan kita share biar ini menjadi apa namanya, menginspirasi menginspirasi banyak teman-teman yang pihak. lain. Mungkin yang teman-teman yang di luar sana pengen mengadakan kegiatan serupa ya silakan ya. Silakan, kita Jadi, bisa saling saling support lah ya. Kita harus berkolaborasi karena sekarang bukan saatnya untuk berkompetisi. Kita berkolaborasi, kita bersinergi semua pihak untuk ya setidaknya untuk pelestarian Indonesia yang lebih baik nih, keanekaragaman hayati yang lebih baik. Seperti di sini bisa dilihat ada desa yang dijaga, kita bisa jadi tempat wisata, desa wisata ya. Desa wisata Purwosari. Yang mendapatkan pemasukan dari warganya, bisa ada mata pencaharian dari situ dan banyak sektor ekonomi yang bergerak di sini ya. Betul. Itu. Kita bikin agen-agen pelestarian yang memang ada dampaknya, memang ada hasilnya juga. Kita bisa menghasilkan secara ekonomi bisa dari situ. Itu dulu nih yang harus kita kejar. Makanya yang satu tadi awalnya apa, semangat dulu, niatnya udah oke. Kadang kita kalau baru pertama nih mau bikin konten kan masih gerambiang Karena nggak ada temennya. Iya, maksudnya ini kita mau ngapain ya gitu. Nah, nanti kita bahas kan. Ini udah muncul di satu nih. Jadi pertama pasti gitu karena nggak punya circle. Ya, circle mana? Kalau kita sudah ini kita nyari bareng-bareng. Makanya aja kita tentukan, kita bikin yang pertama di sini. Kita bikin, coba nanti kita praktek bareng dari apa yang kita bahas nanti. Jadi itu semoga itu awal. Jadi kalau sudah ada temennya, nanti kita bikin grup WhatsApp semua. Jadi memang kita bisa tanya jawab di situ. Gimana progresnya, gimana kita ini, apakah kita nanti collab bareng semua. Oh, ke tempat saya dong di Cikuray gitu. Siap, ya muncul, kita bisa collab bareng. Jadi nilai-nilai collab itu yang memang setidaknya itu bisa ikut mendongkrak juga, memperkenalkan gitu. Oke teman-teman, ini kita akan bagi ya, kita coba nanti bikin satu tim ya. Temanya apa, temanya tentang apa? Dan si tema yang mau diangkat apa? Contohnya tadi. Pelatihan yang kita adakan selama 2 hari ini acaranya sangat meriah ya. Lokasinya juga asik, di tengah kebun teh berhawa sejuk yang sesekali diterpa hembusan kabut dingin yang senantiasa menemani. Syahdu lah pokoknya. Ini maksudnya lanjut nanti. Tanpa koneksi internet di sini, semua jadi fokus dengan materi yang kita pelajari bareng-bareng. Di sini kita ajarkan mulai dari mengenali potensi diri, menggali potensi daerahnya masing-masing, kemudian bagaimana menciptakan ide-ide kreatif, membuat narasi, sekaligus praktek reportase langsung di tempat kejadian. 3, 2, 1, action! Lestari Purwosari Lestari. Selamat datang di tempat kami karena kami ingin konservasi atau untuk pelestarian ayam hutan yang hijau.
Tujuan kami adalah untuk mengenalkan juga untuk melestarikan ayam hutan tersebut. Kami ada peternak kami yang saat ini sudah punya satu pasang untuk ayam hutan. Kami saat ini kami ingin untuk melepas liarkan ayam hutan itu sekitar 5 pasang atau 10 ekor. Jadi dalam jangka waktu tertentu nanti kita bisa menikmati ayam hutan itu kembali ke alam. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap ya, biar lebih pede dalam mereportase. Ya inilah salah satu kekurangan yang dimiliki teman-teman kebanyakan adalah tingkat kepedeannya. Makanya yang kita gembleng adalah mentalnya di sini ya. Ternyata semua peserta ini sangat antusias untuk belajar. Ada harapan besar yang ingin mereka dapatkan dari pelatihan ini. Bagaimana mereka bisa menciptakan konten-konten edukatif yang menghibur, jadi akan menarik minat follower atau subscriber di media sosial mereka nantinya. Harapan kita semua dari pelatihan ini akan muncul agen-agen konservasi melalui konten-konten yang dibuat para pegiat media sosial ini, sehingga mereka bisa mengkampanyekan program-program pelestariannya sekaligus bisa mempromosikan potensi daerah mereka masing-masing. Untuk bikin satu tema itu kita harus tahu daerahnya, tahu potensinya apa aja yang bisa digali. Semakin banyak potensi berarti kedepannya semakin ringan untuk membuat satu konten atau membuat satu pergerakan itu udah enak banget, jadi potensi. Ini tabungan ya, ini tabungan buat konten seperti itu. Jadi kalau kita punya tema garis besarnya, itu yang bisa jadi branding nanti ke depannya. Jadi kalau memangnya daerahnya Jatimulyo itu apa, kita bikin branding nanti dari sini untuk nama channelnya. Itu burung cekakak Jawa. Nah ini teman-teman, ini jadi kita belajar bareng ya di sini ya. Di sini. Jadi memang ini narasumber besar ini kita tentang pengamatan burung ya Pak. Yang di sini juga banyak nih bersama Pak Bambang ya. Pak Bambang dari tim mana ini? Dari tim Lestari. Tim Lestari ya ini. Jadi memang ya ini kita praktek langsung di sini ya. Praktek langsung gimana sih kita membuat konten tentang alam liar itu seperti apa. Jadi Pak Bambang ini sebagai narasumber yang sudah terbiasa ya Pak. Biasa. Ini kita bisa jadi ini reporter sekaligus jadi kameramen. Nah itu jadi kalau mau bikin konten nggak perlu harus ada kameramen seperti ini, sendiri juga bisa ya. Nah seperti ini contohnya, ini berdua aja. Jadi ada reporter, ada narasumber merangkap reporter kameramen merangkap reporter. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh. Jadi bisa jalan sendiri meliput burung alam liar cuman berdua aja. Nah seperti itu ya. Ini teman-teman, jadi memang ada salah satu contoh yang di sini. Ya silakan dilanjut ya. Terima kasih. Nah gitu. Kita ada tim lagi. Yang ini dari tim mana nih? Nah ini juga lagi bikin konten ya. Ini praktek langsung. Pinjam itu apa? Mas, pinjam itu Mas. Nih, pakai HP. Jadi emang Mas. Ini tentang apa ini? Tentang mengikuti pelatihan media sosial yang diadakan oleh Burung Indonesia bersama BDB Channel Indonesia. Nah, ini berarti praktek langsung ya? Iya. Praktek langsung. Ini berdua aja. Jadi contohnya ini kalau emang berdua bisa ngobrol langsung, di sini tanya jawab langsung ya sambil jalan ya ke alam liar ya. Ini salah satu contohnya. Ini silakan dilanjut. Terima kasih. Kita akan cek burung nih di sini. Masih ada di sana. Kita sampai di sini yang masih ini masih ada satu tim lagi ke atas ya. Ini sama kita naik. Ambil aja itu orang kedua, sudah hostnya padetin.
jalan tuh hostnya nanti. Nah ini salah satu cara nih ya. Tadi ada yang kameramen, ini ada yang sendiri. Kalau memang basicnya bisa reportase, ini bisa ngevlog ya. Jadi ngevlog itu pakai sendiri. Jadi itu di sini ada berbagai macam teknik yang memang teman-teman itu masing-masing ada yang ada kemampuannya. Ada yang punya kameramen satu tim sama temennya. Terus ini. Nah, bisa. Jadi nggak perlu semua itu, nggak perlu ada banyak ini ya, nggak perlu banyak alasan. Oh nggak bisa. Ini juga sendiri juga ternyata juga bisa. Kalau memang basicnya ada untuk presenting, basicnya ada untuk reportase, ini bisa nge-vlog sendiri, menjelaskan sendiri. Nah kita tinggal arahkan lagi untuk seperti apa kemasannya. Jadi masing-masing generasi punya cara sendiri-sendiri. Ini bisa kita pantau. Jadi masing-masing ada caranya. Ada yang nge-vlog, ada yang satu tim, ada yang reporter merangkap kameramen, yang satunya di host. Jadi saling bertanya. Jadi ada banyak cara untuk menjadi seorang ini ya YouTuber, untuk jadi konten kreator itu macam-macam. Di sini salah satunya. Ini bisa mendeskripsikan cerita ya. Jadi tinggal kita pasang handphone, kita selfie, itu juga bisa. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ini sebenarnya. Nggak ada alasan untuk wah nggak punya alat, terus wah nggak ada waktu, nggak ada. Ini semua bisa. Bahkan ini juga bisa dilihat. Nah ini lagi reportase kebun teh, ini bisa. Nah itu dia nih sono. Ini bisa sendiri, bisa ini gitu. Nah ini tanya. Ini sendiri, nggak ada temannya ya? Iya sendiri. Tapi memang senang itu ya, senang presenting sendiri ya, memang hobi ya. Ini teman-teman, jadi memang nggak ada alasan untuk nggak bisa ya, nggak ada alasan untuk alat atau apa. Pakai handphone pun bisa ya kan? Handphone terus reportase sendiri, presenting sendiri, ya gitulah. Selfie. Ini mau bahas tentang apa? Bahas jalan-jalan ya, jalan-jalan di kebun aja. teh. Jadi bisa pakai alat sendiri. Nanti kita belajar ngedit ya. Dari HP pun juga sudah bisa. Nah, bikin konten nggak ada susahnya. Kalau kita memang jalan harus fun ya. Harus fun sendiri pun bisa. Ada temannya juga lebih asik gitu ya. Nggak ada temannya asik, kalau nggak ada temannya itu sendiri juga bisa ya. Jalan-jalan sambil ini ya, ngeliat inilah. Jadi memang buat kenang-kenangan juga, hitung-hitung ya. Memang jadi konten kreator, cita-citanya memang jadi konten kreator ya. Jadi memang harus ditekan jalan-jalan, refreshing sekaligus ada inilah berkarya. Nah, Oke, lanjut silakan ya. Ayo Pur. Oke. Nah teman-teman, ini kita ngobrol ya sama perwakilan dari peserta. Ini dengan siapa nih? Nama saya Eriska Warlendi, Kak. Eriska Warlendi. Ini dari mana nih Mas? Saya dari Pengalengan, Pak. Dari Bandung ya? Bandung Selatan dia. Dari Pengalengan. Nah ini Pengalengan itu berarti apa potensi apa yang ada di sana? Kalau di sana banyak sih Pak, potensinya ada bentang alam Gunung Tilu, terus ada bentang alam Gunung Wayang, bentang alam Gunung Malabar, sama bentang alam Gunung Kencana. Karena si Pengalengan itu konstruksi tanahnya ada di lingkup pegunungan Pak. Di pinggirnya itu dia ada Ciwidey. Ciwidey Patuha itu. Jadi setiap ada gunung ya? Iya, jadi barat, utara, selatan kita pemandangannya emang gunung semua Pak. Sama kebun teh sih kebanyakan di sana. Kebun teh. Jadi ininya apa aja di sana? Ada teh, kopi ya? Teh, kopi di sana ada. Terus mayoritas di sana petani sih. Petani hortikultura sih di sana banyak juga. Nah, harapannya ikut acara ini apa? Harapannya ikut acara ini ya terutama kita dapat edukasi tentang si manfaatnya burung untuk kehidupan dan kelestariannya alam. Media sosial tuh penggunaannya seperti apa nanti? Nah, ya di media sosial itu kita harusnya sih kita upload atau bikin program-program yang positif tentunya ya Pak ya. Jangan membuat tutorial ini, tutorial itu yang tentang merusak alamnya tersebut gitu. Ini bersama dengan siapa? Irwan dari Patenggang. Dari Patenggang. Ya. Patenggang itu Bandung ya? Bandung Selatan. Bandung Selatan Ya. di Kawah Putih itu ya? Dekat Kawah Putih. Kawah Putih. Nah,
ikut acara ini tujuannya apa? Ini saya sebetulnya lebih ke apa? Mencari pengalaman baru dan yang mudah-mudahan nantinya harapannya kita bisa buat juga seperti Om Bowo ini nih jadi YouTuber gitu kan. Jadi memang pengen ini ya menambah informasi soal media sosial ya. Betul. Jadi nantinya kita juga bisa angkat daerah kita juga gitu. Ini harapannya memang seperti itu untuk mengangkat daerah ya. Ya. Jadi itu teman-teman memang seperti itu ya. Jadi memang di daerahnya memang potensi wisatanya ada. Ya, betul. Jadi memang harus pelestarian. Kita penuhi ya. Kita penuhi media sosial dengan konten-konten yang positif ya. Jadi itu teman-teman ya, semoga nanti bisa bermanfaat ya. Siap. Amin amin. Kita tularkan sampai ke sana. Kita nanti juga kita bisa main ke sana ya. Iya. Mudah-mudahan bisa Om, ditunggu. Kita main ke sana ke Patenggang, kita bertemu dengan teman-teman, semoga nanti membawa manfaat ini, jadi informasinya bisa diteruskan ke teman-teman yang lain di sana. Amin. Ya. Dari Gunung Cikuray ini Tapak Gerot ya namanya. Tapak Gerot. Nah, ikut acara ini itu tujuannya buat apa? Tujuannya ikut acara ini kebetulan kita itu berkegiatan di alam bebas. Ya. Salah satunya wisata pendakian. Kebetulan di sini ada pelatihan media sosial kelestarian lah gitu. Nah itu sangat bersangkut paut dengan kegiatan kita. Makanya kenapa saya ikut di sini ya harapan saya menginformasikan lah lewat media sosial. Kalau kelestarian itu penting gitu. Mas Ivan dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Purwokerto itu kita juga sudah beberapa kali di Purwokerto dan banyak aktivitas kita di Purwokerto. Tapi di Banyumas Mas. Oh iya ya. Nah, ini tujuannya ikut acara ini apa nih Mas? Ya kepingin lebih kenal alam lagi, terus silaturahmi lebih luas. Terus ya alhamdulillahnya malah ditempatin di sini ya. Jadi kan ini benar-benar hutannya masih heterogen gitu ya. Heterogen ya. Campuran nggak homogen gitu kan. Kalau homogen kan kayaknya burung tuh kurang gitu. Iya. Kalau sini kan kayak masih suasananya asik gitu. Sadu ya. Sadu. Sadu di sini. Jadi memang nggak ada sinyal di sini. Jadi fokus kita memang ini niatnya untuk berkolaborasi ya. Banyak temen juga nambah wawasan. Terus kalau bisa diimplementasikan ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat lagi gitu. Pengalaman kita yang belajar di sini gitu. Oke, jadi memang ini tertarik ya dengan media sosial itu memang ada passion di situ ya, tertarik ya? Iya, tertarik sekali, tapi prosesnya itu menuju itu perlu berlatih lagi ya, maksudnya. Makanya kita ini sharing-sharing, kita berlatih bareng biar ada manfaat di situ. Ya nanti juga bisa punya kemampuan untuk media sosial, jadi bisa ditularkan ke teman-teman yang lain ya. Ini berarti tinggalnya di Jatimulyo ya? Di Jatimulyo. Nanti kita ke sana nih, kita ke Jatimulyo lagi ya. Nah, ini tujuannya ikut acara ini apa? Ini aja sih mau memperdalam ilmu perkontenan. Perkontenan duniawi ya. Coba ini mengedukasikan cara pembibitan atau berwatching lewat konten media gitu. Oke, berarti itu mulia sekali. Memang ya seperti itu harapannya kita banjiri media sosial dengan konten-konten yang positif. Nah, salah satunya di Sugihmukti ya. Di Sugihmukti ada bird watching, ada kopi ya, macam-macam ya. Jadi bisa jadi destinasi juga nanti bisa mempromosikan Sugihmukti sendiri sebagai aset juga, aset yang bisa ini ya kita keluar kita pajang nanti di media sosial. Nah, itulah. Namaku Nurin dari Purworejo. Jadi harapannya ikut acara ini ikut apa sih? Kan ini pengenalan media sosial ya. Pengen melestarikan keanekaragaman hayati lewat sosial media, memberikan ilmu-ilmu kepada orang-orang generasiku tentang keanekaragaman hayati. Ngomong-ngomong generasinya generasi apa ya? Milenial ya. Generasi milenial ya? Iya. Masa sih? Iya. Oh, generasi milenial. Jadi seperti itulah. Jadi tujuannya memang itu ya. Jadi memang nanti ada manfaat dari situ ya, tentang media sosial. Karena di media sosial sendiri itu kan memang banyak ya bisa kita jadi sebagai sumber untuk edukasi juga ya. Edukasi untuk referensi juga yang pasti menginspirasi ya. Kita bisa menginspirasi banyak orang tentunya dengan video-video yang kita hasilkan. Bukan seperti itu? Iya. Betul. Nah, nanti di sini jadi ada nilai-nilai informasi yang bisa bikin cerita sendiri ya. Dari cerita-cerita seperti itu bisa digali lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Instagram, macam-macam yang itu bisa
ini ditayangkan, jadi orang lain jadi tahu. Kalau nggak ditayangkan ya nggak tahu dan nggak bisa menginspirasi banyak orang. Nah, semoga dari video-video yang dihasilkan nanti bisa jadi inspirasi banyak orang ya Mas ya. Nah itu harapannya ya. Ya harapannya. Nah, terima kasih Mas. Nanti kita boleh ke sana ya. Ya bisa. Nama saya Fitri dari Kanopi Indonesia. Kanopi Indonesia itu di Jogja ya? Ya, di Jogja. Nah, ini tujuannya ini bikin acara ini seperti ini apa sih? Tujuannya itu biar teman-teman yang biasa membuat konten kayak gitu atau yang belum terbiasa, yang belum kenal konten tapi di Tertarik, desanya ya. padahal tertarik, dan di desanya juga sebenarnya banyak potensi yang bisa disebarluaskan lewat konten kayak gitu. Jadi ini untuk memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lah tentang konten lewat Mas Bowo ini gitu. Jadi memang ini ya, kita akan memenuhi media sosial dengan konten-konten yang positif. Harapannya seperti itu ya. Biar berimbang ya. Jangan konten yang negatif yang menangkap, berburu. Jadi ada imbangannya, dan seperti itu. Dan ini teman-teman juga ini di tempatnya masing-masing juga ini ya, mereka memang sudah bergerak. Mereka memiliki program-program, memiliki aktivitas yang memang seputar pelestarian. Ada dengan didukung media sosial, mereka bisa mengabarkan kepada khalayak ramai ya. Betul. Jadi teman-teman, jadi kalau kita punya program yang memang harus kita kampanyekan, harus kita up lah setidaknya, biar nanti banyak bisa menginspirasi, bisa edukasi juga. Mengedukasi, ya, setidaknya itu yang kita harapkan dari sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa selain dari pelestarian yang mereka lakukan, mereka mendapatkan sesuatu dari situ. Mendapatkan nilai ekonomi, bisa ada value dari situ, bisa cuan ya, syukur-syukur begitu kan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ada manfaat, selain manfaat pelestarian juga manfaat ekonomi. Jadi kita itu sebenarnya selain konservasi hati, konservasi keanekaragaman hati, kita juga konservasi sosial dan juga konservasi budaya. Jadi di sini juga kita bisa belajar semuanya ya. Kita di tempat ini ya, kita bisa belajar bagaimana warga sekitar itu bersinergi menjaga daerahnya ya, akhirnya bisa tetap lestari dan bisa bermanfaat bagi banyak pihak tentunya. Kita ada di Joglo, di atas bukit. Nih. Gokil, kayak di puncak gunung ini. Ini ya, tiba-tiba ya. Bikin apa? Udah pas nambahin. Oh, nambah-nambahin putih. Nah ini udah nambah-nambahin putih begitu. Kalau konten kreator tuh gitu, jiwanya udah konten kreator. Jadi kalau ada embun-embun ini udah tinggal nambahin putih.